Pertanyaan terakhir. Ya, ini. Salam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya Pak Kiai mengenai dua hal. Yang pertama adalah terkait masalah thariqat Pak Kiai. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas Pak Kiai apa itu thariqat dan juga bagaimana hukumnya. Dan juga dalam konteks kita menjalankan prinsip dan ketentuan syariat, apakah kita boleh untuk mencukupkan diri bersandar ataupun mempelajari 4 mazhab imam saja gitu Pak Kiai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa hukum kita membenci para Wahabiyah Pak Kiai? Sebagaimana mereka membenci kita karena mereka itu menyimpang Pak Kiai. Dan juga apa kemudian irisan pemersatunya antara kalangan Wahabiyah dan juga Asy'ariyah dalam bingkai sebagai Islam sebagai agama Pak Kiai. Mungkin itu saja. Yang pertama, hukum bertasawuf atau bertarekat. Bertasawuf atau bertarekat itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Untuk menyucikan hati. Karena tasawuf ini bagian dari 3 pilar ajaran Islam. Dalam hadis Jibril itu, malaikat Jibril bertanya 4 perkara kepada Rasulullah SAW. Pertama, bertanya tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam. Ini berarti Islam ya, berarti ilmu fikih. Kedua, bertanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman, berarti ini ilmu akidah. Ketiga, ditanya tentang ihsan, ini ilmu tasawuf. Kalau orang ini tidak bertasawuf, agamanya kurang, tidak sempurna. Karenanya bertasawuf itu hukumnya wajib. Dan tidak bid'ah bertasawuf, malah wajib hukumnya, agar kita ini bersih dari penyakit hati. Karena tasawuf ini kata Imam Ghazali kuncinya ada 3. Pertama, menyucikan hati dari berbagai penyakit. Ini tasawuf. Membersihkan hati itu wajib hukumnya. Yang kedua, berzikir tak pernah henti. Takbiratul ihramnya tasawuf itu, kita ini kalau sholat kan takbir, itu berzikir, gak pernah berhenti. Ini dibid'ahkan oleh Wahabi. Kita ini kalau habis sholat zikirnya panjang, mereka pergi, bid'ah. Gak bid'ah, karena zikir ini dianjurkan terus menerus memang. Yang ketiga, setelah zikir terus menerus lalu akan menghasilkan fana kepada Allah. Fana itu artinya apa? Selalu ingat pada Allah. Itu fana. Itu yang disebut dengan maqam ihsan. Itu ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, kita wajib bermadhab. Kalau di Indonesia ini madhabnya kita ikut madhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, bagaimana hukumnya berinteraksi dengan Wahabi? Berinteraksi dengan Wahabi ya, itu muamalah. Muamalah dengan Wahabi itu hukumnya gak apa-apa. Cuma kalau sampai persahabatan itu dirinci. Kalau persahabatan itu secara zahir kita teman baik cuma luaran aja, itu makruh hukumnya. Kalau persahabatan itu secara batin sampai menjadi teman karib, teman akrab, itu hukumnya haram. Jadi dilihat. Jadi dilihatlah. Lalu menyikapi Wahabi kita ini bagaimana? Ini tugas para asatid, para ulama dan orang yang mampu, wajib berdakwah kepada Wahabi agar mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syubhat-syubhat Wahabi diungkapkan itu hukumnya wajib. Wajib menjelaskan syubhat-syubhat orang Wahabi. Jadi begitu, wajib hukumnya. Ini tugas para ulama. Kalau mereka gak mau, ya sudah, kita gak ikut-ikut kalau gak mau. Selama mereka mau, wajib. Dan alhamdulillah ya, dakwah para asatid ini cukup berhasil.
Karena di mana-mana, ya di Pekanbaru, di Jawa, di mana-mana banyak masyarakat Wahabi, bahkan ustadz-ustadz Wahabi yang sudah bertaubat kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah banyak. Jadi jawabannya seperti itu. Saya kira itu ya pertanyaan terakhir. Dan menutup kuliah subuh pagi kali ini. Ini sudah 1 jam dari tadi. Kita sudah 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan ini para asatid yang lain banyak yang tidak datang. Mungkin kuliah di luar, atau karena mungkin tahun baru semalam. Tapi tahun barunya berzikir ya, bukan tahun baru bakar mercon. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjaga kita semuanya di dalam bingkai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.